Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Julita Barasa dengan NIM 210306009. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan kelas C, Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait biosintesis telur, yang mana mata kuliahnya yaitu produksi ternak unggas dan diampu oleh Ibu Tati Vidyanasari SPTMP. Nah, adapun pokok bahasan saya yang pertama itu ada sintesis yolk, kemudian ada sintesis albumen telur, kemudian ada sintesis kerabang telur. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait sintesis yolk. Dan jadi yolk ini hanya mengandung kurang lebih 50% air. Nah, selebihnya itu dia mengandung protein dan lemak dengan perbandingan 1:2. Nah, jadi sintesis yolk ini dimulai dari kelenjar pituitari, yang mana pituitari ini akan melepas namanya hormon gonadotropin, yang mana gonadotropin ini akan menembus thecal layer. Nah, setelah dia menembus thecal layer ini, dia akan menghasilkan yang namanya hormon estrogen, yang mana estrogen ini berfungsi mensintesis bahan penyusun yolk yang terdiri dari asam amino, kemudian ada kalsium, kemudian ada namanya lipid atau lemak. Nah, ini tadi terjadi di nukleus pada hepat atau hati. Nah, setelah dari sintesis pada hati tersebut, dia akan menghasilkan namanya beta lipoprotein dan pitelogenin. Nah, beta lipoprotein ini menembus dua lapisan yang terdiri dari thecal layer dan granulosa layer. Nah, kemudian ada namanya bagian dari pitelogenin, yang mana ini ada yang pertama itu ada lipopitekin, kemudian ada fosfatin. Nah, pitelogenin ini tadi akan menembus namanya thecal layer dan ada menembus granulosa layer. Nah, kemudian setelah dia menembus dari kedua lapisan ini, dia akan menghasilkan namanya yolk. Nah, kemudian saya akan membahas terkait sintesis albumen telur. Nah, protein albumen terdiri dari yang pertama itu ada ovalbumin yang terdiri dari 54%, kemudian ada ovotransferin terdiri dari 13%, kemudian ada ovomukit terdiri dari 11%, kemudian ada opoglobulins terdiri dari 8%, kemudian ada lisosim yang terdiri dari 3,5%, kemudian ada alfa dan beta omomucin terdiri dari 1,5 hingga 3,3%. Nah, jadi terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil yang terdiri dari ada namanya avidin yaitu sebesar 0,05%, kemudian ada flavoprotein terdiri dari 0,8%, kemudian ada ovomakroglobin yang terdiri dari 0,5%, kemudian ada namanya ovoin inhibitors yang terdiri dari 0,1 hingga 1,5%, kemudian ada ovoglcoprotein yang terdiri dari 0,5 hingga 1,01%. Kemudian terakhir itu ada papain inhibitor yang terdiri dari 0,1%. Nah, jadi hormon-hormon steroid ini memiliki peran penting dalam sintesa protein pada opida. Nah, jadi albumen tadi disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari opida itu sendiri. Nah, jadi sintesis albumen ini terjadi pada magnum. Nah, albumen ini disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Nah, jadi molekul estrogen akan membran sel yang kemudian akan diikat oleh reseptor estrogen kompleks. Nah, kemudian reseptor yang nggak aktif itu akan membentuk namanya 5S yang kemudian akan memasuki nukleus. Nah, setelah dia memasuki nukleus tadi, dia akan berinteraksi dengan kromosom. Setelah dia masuk, dia akan berinteraksi dengan namanya kromosom. Nah, setelah itu disinilah akan menyebabkan gen tertentu yang dibentuk menjadi mRNA. Kemudian akan meninggalkan nukleus tadi menuju ribosom. Setelah dia ini ke mRNA, dia ke ribosom.
Nah, kemudian dia akan ditranslasikan menjadi protein spesifik berupa asam amino, yang akan menghasilkan albumen dan protein K lainnya. Nah, jadi proses ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Nah, kemudian saya akan membahas sintesis kerabang. Nah, sintesis kerabang ini terjadi di uterus selama kurang lebih 18 hingga 21 jam. Nah, ini terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang ada pada plasma darah. Nah, ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2 yang mana akan menghasilkan H2CO3. Nah, asam karbonat akan dipecah menjadi HCO3. Nah, setelah dia dari sini menghasilkan HCO3, kemudian akan dipecah menjadi HCO3 dan HO, dan asam karbonat akan masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang. Dan setelah itu dia akan melepas hidrogen, lalu kalsium dan plasma darah akan masuk ke mukosa. Sel-sel kelenjar kerabang, kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang. Nah, kemudian dia bergabung dengan CO3 negatif. Setelah itu dia akan menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Nah, baiklah, itu saja tadi pembahasan saya terkait biosintesis telur. Mohon maaf jika kekurangan dalam penjelasan, kekurangan kata dalam penjelasan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.